Hello everyone, perkenalkan kami dari Universitas Medan Area atau biasa disebut dengan UMA, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini, kami menampilkan video pembelajaran tentang lokasi perusahaan dan pengelolaan bisnis. Lokasi perusahaan. Lokasi perusahaan adalah letak, tempat, atau penempatan suatu perusahaan beroperasi atau melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Lokasi strategis usaha adalah faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Langkah-langkah dalam pemilihan lokasi. Memilih wilayah atau daerah secara umum seperti dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, tersedianya fasilitas pengangkutan, terjaminnya pelayanan umum seperti listrik, air, bahan bakar, dan lain sebagainya, dan kondisi iklim dan lingkungan yang sesuai. Yang selanjutnya adalah memilih masyarakat tertentu di wilayah yang dipilih, seperti tersedianya tenaga kerja, tingkatnya upah yang lebih murah, adanya kerjasama yang baik antar perusahaan, adanya penyediaan bahan baku hasil produksi dan sumber daya manusia yang terampil, dan adanya peraturan daerah yang mendukung. Sekarang kita masuk ke pengelolaan produksi. Produksi adalah proses penciptaan suatu hal atau barang menjadi lebih bermanfaat dan dapat digunakan oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Adapun produksi tersebut adalah transformasi dari faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, dan teknologi menjadi hasil produksi atau produk. Agar tujuan produksi yaitu memperoleh jumlah barang atau produk termasuk jenis produk dengan harga dalam waktu serta kualitas yang diharapkan oleh konsumen, maka proses produksi perlu diatur dengan baik. Jenis-jenis proses produksi dibagi menjadi dua, yaitu satu proses produksi terus-menerus dan kedua proses produksi terputus-putus. Nah, di sini kami akan membahas proses produksi terus-menerus terlebih dahulu. Proses produksi terus-menerus adalah suatu proses produksi yang dimana terdapat pola urutan yang pasti dan tidak berubah-ubah dalam pelaksanaan produksi yang dilakukan dari perusahaan yang bersangkutan sejak dari bahan baku sampai bahan jadi. Adapun sifat atau ciri-ciri dari proses produksi ini yaitu 1. Produksi yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. 2. Biasanya menggunakan cara penyusunan peralatan berdasarkan pengurutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan. 3. Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi adalah mesin-mesin yang bersifat khusus atau special purpose machine. Yang keempat, karyawan tidak perlu mempunyai keahlian yang tinggi dan jumlah tenaga kerja tidak perlu banyak karena mesin-mesin bersifat khusus dan otomatis. Yang kelima, biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan menggunakan tenaga mesin. Adapun kelebihan proses produksi terus-menerus yaitu 1. Dapat diperoleh tingkat biaya produksi per unit yang rendah. 2. Dapat dihasilkan produk atau volume yang cukup besar. Yang ketiga, produk yang dihasilkan distandarisir. 4. Biaya tenaga kerja rendah karena jumlah tenaga kerja sedikit dan tidak memerlukan tenaga ahli. Kekurangan proses produksi terus-menerus yaitu 1. Terdapat kesukaran dalam menghadapi perubahan produk yang diminta oleh konsumen. 2. Proses produksi mudah terhenti atau tingkat proses. 3. Terdapat kesalahan dalam menghadapi perubahan tingkat permintaan. Kita masuk ke proses produksi terputus-putus. Proses produksi terputus-putus adalah proses produksi di mana terdapat beberapa pola atau urutan pelaksanaan produksi dalam perusahaan yang bersangkutan sejak bahan baku sampai menjadi produk akhir. Sifat atau ciri-ciri dari proses produksi terputus-putus adalah: yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat di dasar atau pesanan. Yang kedua, mesinnya bersifat umum dan dapat digunakan mengelola bermacam-macam produk. Yang ketiga, biasanya menggunakan sistem atau cara penyusunan peralatan berdasarkan atas fungsi dalam proses produksi atau peralatan yang sama, dikelompokkan pada tempat yang sama. Yang keempat, karyawan mempunyai keahlian yang khusus. Yang kelima, persediaan bahan mentah, banyakkan subjudul. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan proses produksi terputus-putus.
Yang pertama, dia mempunyai fleksibilitas yang tinggi menghadapi perubahan produk dengan variasi yang cukup besar. Yang kedua, mesin-mesin yang digunakan dalam proses bersifat umum, maka biasanya dapat diperoleh penghematan uang dalam investasi mesin-mesinnya, karena harga mesin-mesinnya lebih murah. Yang ketiga, proses produksi tidak mudah berhenti akibat terjadinya kerusakan atau kemacetan di suatu tempat atau tingkat proses, karena prosesnya terputus-putus dan produk yang dihasilkan tergantung pesanan. Yang keempat, biaya tenaga kerja dan biasanya pemindahan sangat tinggi karena banyak menggunakan tenaga manusia dan tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga ahli dalam pengerjaan produksi tersebut. Kekurangan proses produksi terputus-putus ini yaitu 1. Karena pekerjaan scheduling dan rutin banyak, maka pengawasan produksi dalam proses sangat sukar dilakukan. 2. Dibutuhkan investasi yang sangat besar dalam persediaan bahan mentah dan bahan alam, karena prosesnya terputus-putus dan produk yang dihasilkan tergantung terhadap sebuah pesanan. Dan 3. Biaya tenaga kerja dan biaya pemindahan sangat tinggi karena banyak menggunakan tenaga manusia dan tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga ahli dalam pengerjaan produk tersebut. Hai semuanya, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Kami mau berterima kasih kepada Ibu Hesti Sabrina sebagai dosen pengantar bisnis kami. Begitu juga dengan teman-teman kami semuanya yang sudah mendengar dan menonton video kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan di video pembelajaran kami ini. Sekian, terima kasih.